Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi bab 7, waralaba dan bab 8, perlindungan konsumen. Perkenalkan, saya Yana Lalko Putra dengan NIM 24 10 11 20 12 58. Saya Aryani Nur Aziza dengan NIM 24 10 11 20 15 19. Saya Safiga Nela Putri dengan NIM 24 10 11 12 14 24. Saya akan menjelaskan materi perlindungan konsumen. Yang pertama dari pengertian. Konsumen adalah penikmat dari produk yang dihasilkan oleh pebisnis atau pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1 menjadi dasar hukum perlindungan konsumen. Pengertian konsumen dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama dari umum, pemakai, pengguna, dan atau pemanfaatan barang atau jasa untuk tujuan tertentu. Yang kedua antara pemakai, pengguna, dan atau pemanfaatan barang atau jasa untuk diproduksi menjadi barang atau jasa lain untuk memperdagangkannya dengan tujuan komersial. Konsumen ini sama dengan pelaku usaha. Dan yang ketiga akhir, pemakai, pengguna, dan atau pemanfaatan barang atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga, atau rumah tangga, tidak untuk diperdagangkan kembali. Tujuan perlindungan konsumen. Yang pertama, meningkatkan kesadaran kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakai barang dan jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak sebagai konsumen. Selanjutnya ada hak dan kewajiban konsumen. Hak konsumen. Yang pertama, hak mendapatkan advokasi, pelindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketiga, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminasi. Yang selanjutnya, kewajiban konsumen. Yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk, informasi, dan atau prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beriktikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap orang, perseorangan, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi Pasal 1 Ayat 3 Nomor 8 Tahun 1999. Lalu yang selanjutnya ada tanggung jawab pelaku usaha. Ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen. Bentuk ganti kerugian lainnya berbentuk pengembalian uang, penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan, atau pemberian santunan yang sesuai. Dengan peraturan perundang-undangan, persaingan usaha tidak sehat merupakan suatu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum yang menghambat persaingan usaha. Lalu yang selanjutnya adalah larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Tujuannya yaitu 1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif. Lalu yang ketiga, mencegah praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Selanjutnya ada tugas KPPU, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Yang pertama ada menilai perjanjian, kegiatan, dan posisi dominan yang berpotensi menimbulkan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, mengambil tindakan sesuai wewenang dalam kasus persaingan tidak sehat. Yang ketiga, memberi saran atas kebijakan pemerintah terkait monopoli atau persaingan usaha. Selanjutnya, wewenang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Yang pertama, menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli. Yang kedua, melakukan penelitian. Yang ketiga, melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan. Pengertian tentang Undang-Undang Anti Monopoli. Yang pertama, bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada berwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945. Yang kedua, bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesepakatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang atau jasa dalam iklim usaha yang sehat.
Selanjutnya, keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk memformulisasi strategi pencapaian peluang profit untuk memaksimalisasi penerimaan dan investasi yang dilakukan. Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh para pengusaha atau perusahaan antara lain, satu yaitu upaya memaksimumkan daya saing perusahaan, tentu melalui perbaikan yang terencana dan berkelanjutan. Yang kedua, dukungan kemudahan dalam kegiatan pemungutan kerja, penelitian teknologi dan pengembangan sumber daya manusia, serta perluas jaringan pasar internasional. Yang ketiga, tentu semua itu perlu mendapat dukungan dari keinginan, bukan hanya sekedar perkataan.